Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Cahsrawan. Dengan NIM akhir 119, saya berasal dari kelas Gedung, angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Saka Ditama dengan 3 digit NIM terakhir 113, berasal dari kelas Gedung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Rusmawan dengan NIM 400305206500120. Halo, nama saya Sabilia Mahardika Saputri dari Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur dengan 3 digit NIM terakhir 025. Halo, perkenalkan, nama saya Nadia Werunisa dari jurusan D4 Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur angkatan tahun 2020 dengan NIM akhir 043. Adalah ini poin-poin yang akan kami jelaskan di presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian PDA test, yang kedua ada tujuan PDA test, yang ketiga ada alat-alat PDA test, yang keempat ada metode pelaksanaan, dan yang kelima ada pengolahan data. Mulai dari yang pertama, pengertian PDA test. PDA atau Pile Driving Analyzer adalah jenis pengujian tiang pancang yang digunakan fondasi bangunan menggunakan alat khusus berupa monitor tablet yang terintegrasi dengan sensor strain transducer dan accelerometer serta terhubung dengan palu atau hammer menggunakan kapasitas tertentu. Nah, singkatnya adalah PDA test ini adalah pengetesan tanpa merusak fondasi. PDA test adalah suatu sistem pengujian pada fondasi dalam dengan menggunakan data digital komputer. PDA test memanfaatkan impact atau tumbukan antara fondasi dengan hammer yang diterima oleh sensor transducer dan accelerometer. Pengujian PDA test biasa dilakukan pada fondasi dalam seperti fondasi pancang beton, fondasi bor, fondasi panjang batu, dan fondasi pancang struktur baja. Oke, next. Di sini ada gambar-gambar tentang pelaksanaan PDA test yang saya ambil dari YouTube-nya Bu Riza. Nah, selanjutnya ada yang pertama ada daya dukung tiang pancang, yang kedua ada integritas tiang, dan yang ketiga ada efisiensi energi. Nah, ini gambar tabletnya ya, teman-teman. Oke, selanjutnya syarat pelaksanaan. Untuk dapat melakukan pengamatan atau analisa tersebut, pengujian PDA test tiang fondasi yang akan melakukan pengujian harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya yang pertama, usia pada beton harus mencapai 21 hari setelah pembuatan. Yang kedua, usia tiang 5 hari setelah dilakukan pemancangan. Yang ketiga, kepala tiang harus datar serta tulangan dari beton tidak boleh terlihat. Yang keempat, dilakukan penggalian apabila tiang tertanam. Nah, oke, mungkin untuk Tapi khusus untuk tujuan PDA test. Seperti yang kita ketahui, pengertian mungkin sudah disinggung oleh rekan saya dan saya di sini akan berfokus kepada tujuan PDA test. Nah, mungkin teman-teman bertanya, buat apa sih kita melaksanain PDA test? Nah, singkatnya seperti ini. PDA test berfungsi untuk mendapatkan beberapa data valid terkait integritas tiang pancang, daya dukung aksial, dan juga tingkat efisiensi yang energi yang ditransfer. Nah, di sini ada 3 tujuan utama apa itu PDA test. Nah, yang pertama ya daya dukung aksial. Oke, apa itu daya dukung aksial? Nah, daya dukung aksial merupakan karakteristik pantulan gelombang dari reaksi tanah yang nantinya hasil pantulan ini akan dikonversi menjadi tampilan grafik pengujian. Nah, itu untuk daya dukung aksial. Yang kedua ada keutuhan tiang. Nah, apa itu keutuhan tiang? Biasanya tiang sering mengalami kerusakan. Nah, pada saat pengangkatan dari juga pemancangan, untuk menganalisa pada pengujian PDA ini. Nah, jadi kita bisa mengukur luas penampang sisa yang tersedia agar kesalahan bisa diminimalisir. Nah, yang selanjutnya ada efisiensi energi yang ditransfer. Apa itu? Nah, salah satu fungsi dari tiang pancang adalah mentransfer energi dari beban yang diterima. Jadi ketika kita melaksanakan PDA test, efisiensi energi ditransfer itu harus secara maksimal bisa agar pengujian bisa berlangsung. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat
yang ada di PDA test. Alat-alat tersebut ada komputer PDA sensor transducer sebanyak 4 unit. Komputer ini berguna untuk mengolah data dari sensor. Kemudian ada sensor accelerometer sebanyak 4 unit. Sensor berfungsi sebagai penerima output dari pukulan tiang pancang, kemudian kabel extension sensor sebanyak 2 unit, main cable 2 unit, wireless connector pelindung sensor 4 unit. Di sini kabel-kabel berfungsi untuk menyambungkan dari sensor ke komputer. Kemudian ada peralatan pendukung seperti bor, gerinda, mata gerinda, penghalus, potong beton, dan potong baja, baut dan mur, dynaset, palu, kabel power, genset, mal sensor beton, mal sensor baja, mata bor beton, kepala bor baja, motor bor besi 3 mm dan 5 mm, hand tap, mata tap. Peralatan pendukung di sini bersifat tidak wajib karena untuk mengantisipasi di keadaan tertentu mungkin membutuhkan penghalus atau dipotong dan lain-lain. Bahasan mengenai metode pelaksanaan PDA test. Nah, teman-teman semua, jadi dalam melakukan pengujian PDA test tentu saja tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang karena dibutuhkan keahlian dalam membaca grafik dan nilai pengujian. Pelaksanaan PDA test ini mengacu pada Standard Test Method for High Strength Dynamic Testing of Deep Foundations yang menggunakan prosedur yang disebut dengan CASE method. Nah, prosedur ini menganalisa data kecepatan dan gaya yang diambil dari pukulan hammer secara real time sehingga nantinya didapatkan nilai daya dukung pondasi tiang tunggal. Nah, lalu bagaimana cara melakukan PDA test ini? Jadi, sebelumnya kita akan membahas mengenai 3 hal di sini ya teman-teman. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang pra-pengujian atau sebelum pengujian PDA test ini. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pengujian PDA test dan yang terakhir mengenai prosedur pengambilan data pengujian PDA test ini. Nah, sebelum melakukan pengujian PDA test, ada beberapa hal yang harus diberikan oleh kontraktor kepada operator atau penguji PDA test. Nah, data tersebut apa saja? Yang pertama ada nomor identifikasi tiang pancang. Yang kedua, tanggal pemancangan. Yang ketiga, bentuk dan dimensi penopang tiang. Yang keempat, panjang total tiang. Yang kelima, panjang pondasi tiang yang tertanam. Yang keenam, jika menggunakan tiang sambungan, maka harus diberikan data konfigurasi sambungan tiang. Dan yang terakhir adalah data hammer atau palu yang digunakan untuk PDA test. Kemudian kita lanjut ke tahap pengujian. Yang pertama adalah kita menggunakan crane untuk mengangkat palu setinggi 1,5 sampai dengan 2 meter tegak lurus dengan tiang yang akan diuji. Kemudian jatuhkan. Setelah palu atau beban dijatuhkan, maka akan terlihat variabel tiang yang diuji seperti displacement, daya dukung tiang, energi, dan juga nilai keutuhan tiang. Kemudian kita lanjut ke tahap pengujian metode Case File Wave Analysis Program. Kemudian, ada hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengujian PDA test ini, yaitu pada saat pemasangan strain transducer dan accelerometer, posisinya harus benar-benar pas, sehingga nantinya kelenturan tiang dapat diminimalisir. Hal ini dikarenakan jika pada saat pengujian terjadi lenturan, maka data yang didapat mengalami distorsi, sehingga hasil yang didapat tidak akurat. Nah, setelah alat-alat tersebut selesai, dipersiapkan, berikutnya adalah pemasangan sensor. Dalam pemasangan sensor ini, perlu diperhatikan pada pemasangan instrumen strain transducer dan accelerometer dalam posisi pemasangan harus demikian rupa
hingga mempengaruhi kelenturan tiang dapat diminimalkan. Sensor juga dipasangkan dengan perhitungan 1,5 dikali diameter dari kepala tiang atau disesuaikan dengan kondisi dari pondasi tiang di lapangan. Dan untuk tiang dengan diameter lebih dari 100.000 mm menggunakan 2 akselerometer dan 1 main cable. Namun untuk tiang yang kurang dari 1000 mm menggunakan 4 akselerometer dan 4 transducer serta 2 main cable. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam tahap prosedur pengambilan data. Yang pertama, setelah semua persiapan selesai, instruksi operator crane untuk melakukan pukulan pada tiang pancang akan dimulai dengan tinggi hingga jatuh ke bawah. Pemukulan dilakukan secara bertahap hingga sampai ke titik yang telah ditentukan. Yang kedua, dalam penggunaan hammer, disetel dengan jumlah pukulan disesuaikan dengan permintaan daya dukung yang harus dicapai. Nah, apabila setelah beberapa pukulan daya dukung yang ingin dicapai, maka pukulan dapat dihentikan. Yang ketiga, untuk menggunakan drop hammer, ketinggian jatuh hammer dimulai dari 50 cm, kemudian 100 cm hingga sampai tingkat maksimal dari tinggi jatuh hammer. Dan yang terakhir, apabila pada saat pengambilan data terjadi kerusakan pada pondasi tiang yang diuji dan belum mencapai data yang diinginkan, maka pengujian harus dihentikan. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai metode pelaksanaan PDA test. Dan sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Baik, selanjutnya adalah data hasil pengujian dari PDA test atau Pile Driving Analysis. Nah, ini merupakan alur dari sebelumnya kita telah melaksanakan pengetesan terhadap pondasi atau terhadap tiang hingga kita mendapatkan output atau hasil dari pengetesan tersebut menggunakan PDA test. Jadi yang pertama ini sensor menangkap gerakan akibat tumpukan hammer. Nah, ini merupakan salah satu proses dari pelaksanaan pengujian menggunakan PDA test. Kemudian sensor tersebut akan merubah sinyalnya menjadi sinyal listrik yang kemudian sinyal tersebut akan direkam dengan menggunakan alat PDA atau PDA test. Kemudian rekaman tersebut akan dianalisa lebih lanjut dengan menggunakan software CapWave atau Case File Wave Analysis Program. Nah, program ini merupakan program aplikasi analisa numerik dengan menggunakan data gaya atau force dan juga kecepatan atau velocity yang sebelumnya ini sudah diukur menggunakan PDA. Nah, ini merupakan tampilan layar monitor Pile Driving Analyzer-nya. Di sini kita bisa melihat ada grafik di mana di sini ada grafik berwarna merah dan juga berwarna biru. Itu merupakan grafik dari velocity dan juga force. Kemudian di situ juga ada beberapa data, mungkin bisa diperjelas di slide ini merupakan output data dari PDA test. Nah, ini memperjelas slide sebelumnya di mana kita bisa mengetahui beberapa output yaitu BN atau pukulan, kemudian ada RMX hingga ada luas penampang atau AR. Nah, selanjutnya ini ada hasil pengujian dari PDA test itu sendiri. Kita bisa mengetahui keutuhan tiang, pile integrity. Ini kita bisa melihat dari grafik force dan juga grafik velocity-nya. Jika kurva F atau kurva force-nya ini turun dan juga kurva V atau velocity-nya ini naik pada saat yang sama, itu artinya terjadi keretakan pada tiang atau tiang tersebut kurang aman, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada daya dukung tiang. Nah, daya dukung tiang ini kita bisa menentukan QU, Q ultimate dan juga Q izinnya. Seperti dilihat pada layar, untuk menentukan QU itu bisa dengan QB ditambah QS
atau sama dengan QB dikali AB ditambah FAS. Kemudian jika Q ultimate itu rumusnya adalah QC dikali AP ditambah JHL ditambah K11. Kemudian setelah itu kita bisa menentukan Q izin dari tiang tersebut. Nah, ini adalah data penurunan dari tiang tersebut. Untuk menentukan penurunan ini kita bisa memperhatikan dari tiang lebarnya. Ketika lebar tiangnya kurang dari 610 mm, maka penurunan maksimum dari tiangnya itu menggunakan rumus S ditambah 4 ditambah 0,08D. Sedangkan jika lebar tiangnya itu lebih dari 610 mm, maka menggunakan rumus SF sama dengan S ditambah D per 30. Untuk menentukan nilai S sendiri, itu kita bisa menggunakan rumus penurunan elastis tiang. Nah, kesimpulannya, setelah kita mendapatkan data dan juga hasil-hasil dari PDA test, maka kita bisa menyimpulkan dengan memperhatikan beberapa data. Pada poin pertama itu kita bisa melihat dengan data QU atau daya dukung ultimate tiang dan juga RU atau daya dukung ultimate tiang dari hasil PDA test. Nah, jika QU ini kurang dari RU, maka tiang tersebut bisa dikatakan aman, tetapi jika kebalikannya, maka mungkin tiang tersebut mengalami kelebihan beban. Untuk poin kedua, itu kita bisa menganalisis dari nilai BTA atau data integritas tiang yang bisa kita peroleh dari hasil PDA test. Jika nilai BTA-nya lebih dari 80%, maka tiang tersebut bisa dikatakan tidak banyak mengalami kerusakan, tetapi jika kurang 80%, kemungkinan terdapat kerusakan serius pada tiang. Selain itu, kita juga bisa memperhatikan nilai DX atau penurunan maksimum tiang dan juga penurunan permanen tiang DFN yang bisa kita peroleh dari hasil PDA test. Jika hasil DX kurang dari SF atau DFN kurang dari SP, maka mungkin penurunan tiang ini masih dalam batas toleransi, tetapi jika kebalikannya, maka penurunan tiang yang terjadi ini mengalami kelebihan sehingga bisa dikatakan tiang ini kurang aman.